Shalom sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saat ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk terus melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bimas Kristen yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Mengejar yang bernilai kekal, yang diambil dari Amsal 21 ayat 21. Saya akan membantu membacakan untuk kita semua. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 21 ayat 21, demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ketika saya melihat atau menyaksikan beberapa film kungfu atau silat, saya mendapati ada kesamaan benang merah dari kedua film tersebut. Hal yang paling menonjol adalah pembalasan dendam. Pelajaran yang menarik dari kedua film tersebut adalah bahwa disadari atau tidak disadari, manusia sesungguhnya sedang mengejar sesuatu di dalam kehidupannya. Entahkah itu harta, karir, makanan, kenyamanan, kebahagiaan, pengakuan dari orang lain, bahkan mungkin pembalasan dendam terhadap musuh-musuhnya. Atau masih banyak hal yang lainnya yang menjadi fokus atau pengejaran dalam kehidupan seseorang. Pengejaran akan sesuatu itulah yang membuat perilaku atau sikap tindakan seseorang itu berubah dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, pengejaran akan sesuatu itu membuat dirinya rela untuk bangun pagi, rela untuk beraktivitas sebelum dari teman-temannya yang lain, atau apapun yang membuat tujuan dalam hidupnya itu tercapai. Itu yang biasanya terjadi di dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Amsal 21 ayat 21 menyatakan kepada kita untuk mengejar kebenaran dan kasih. Ada dua istilah yang dipakai di sini, yaitu kebenaran dan kasih. Istilah pertama adalah kebenaran. Dalam bahasa aslinya dipakai kata sedek, yang berarti melakukan apa yang benar menurut ukuran Allah.
Kata yang kedua adalah kasih. Dalam bahasa aslinya digunakan kata keset, yang bisa diterjemahkan sebagai kasih karunia, belas kasih, rahmat, yang berarti bahwa melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Terkadang kedua istilah ini nampak kontradiktif. Sebagai contoh, melakukan kasih atau melakukan kebenaran. Yang pertama ya, melakukan kebenaran berarti harus menegur kesalahan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, belas kasih. Mungkin ketika kita memiliki belas kasih pada seseorang, ketika kita melihat orang itu melakukan kesalahan, kita sungkan atau bahkan tidak menegur orang itu karena kita mengasihi orang itu. Biasanya demikian yang terjadi. Namun supaya kebenaran dan kasih ini dapat berjalan dengan baik, berarti ketika ada kesalahan yang dilakukan orang lain, kita bisa menegurnya dengan cara dan waktu yang tepat. Sehingga kebenaran dan kasih itu dapat berjalan dengan bersama-sama. Nah, contoh nyata dari kebenaran dan kasih ini telah dipertontonkan oleh Tuhan Yesus ketika masih ada di dunia. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Kita tahu bahwa setiap dosa ada hukuman, maut. Tetapi kasih Yesus menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. Sehingga kebenaran dan kasih dapat terlihat dengan jelas dalam peristiwa salib. Nah, sahabat Bimas Kristen yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengejar Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dan fokus hidup kita. Karena di Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia menyatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Berkat yang didapat orang yang mengejar kebenaran dan kasih adalah memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang semuanya itu ada di dalam diri Yesus. Kedua istilah di atas seharusnya merupakan gaya hidup, bahkan karakter orang percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang percaya akan berjuang melakukan apa yang benar di mata Allah. Apa yang baik bagi sesama kita. Ketika di rumah, ketika di luar rumah, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita seharusnya menunjukkan kebenaran dan kasih di dalam kehidupan kita. Kembali di dalam pendahuluan tadi, tokoh kungfu dalam film kungfu itu, mereka rela mengisi hati dan pikirannya dengan pembalasan dendam. Mereka berjuang untuk membalaskan dendam pada musuh-musuhnya. Seharusnya kita orang percaya rela mengisi hati dan pikiran kita dengan kasih
seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Pengejaran akan kebenaran dan kasih yang bernilai kekal itu diperkenan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 21 ayat 3. Demikian firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sahabat Bimas Kristen yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membuktikan bahwa kita sedang mengejar kebenaran dan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang mengejar kebenaran dan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program kesayangan kita, Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen DKI Jakarta. Shalom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang.